Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita masuk ke hadirat-Nya. Kita naikkan pujian Tuhan Allah pengharapan. Yesus
ibadah kita pada pagi hari ini semuanya jadi dalam berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan masih siap memuji nama Tuhan? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari kita salami saudara kita kanan kiri depan belakang.
Kalau belum ada, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, Mari kita berdoa. Tuhan, sebab kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami membutuhkan tangan-Mu yang kuat dan perkasa untuk menopang kami. Nah, itu sebabnya Tuhan, hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu yang berkuasa. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati umat Tuhan yang mendengar. Bahkan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang juga akan mendengarkan berita dan cerita firman Tuhan. Engkau urapi dan khususkan secara khusus para guru sekolah minggu.
Engkau memberkati kami semua hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk, firman Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah kita. Gereja Kemahinjil Indonesia daerah Jabodetabek 2 memprogramkan tukaran pembicara, tukaran khotbah. Jadi saya dijadwalkan di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mendapat tema dari Pak Gembala berbicara tentang iblis dan pekerjaannya. Di iblis dan pekerjaannya. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dulu. Saya sudah ada di slide itu. Ada dua ayat yang ingin saya bacakan bagi kita, Yesaya dan Yehezkiel. Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14, Yehezkiel 28 ayat 15 dan 17. Iya, memang kita harus akui bahwa dunia dan sistemnya akan terus dipengaruhi oleh iblis dan pekerjaannya. Kadang-kadang kan itu yang tidak disadari. Kita pikir semua baik-baik saja, semua sistem yang ada, semua kemajuan yang ada, ya memang itu bermanfaat untuk kita. Tetapi ada bagian-bagian yang iblis coba susupi untuk mengacaukan hidup orang percaya. Karena iblis sebagaimana kita tahu, dia tidak tinggal diam dan akan terus bekerja untuk memisahkan manusia, kalau bisa memisahkan orang percaya dari Allahnya, dari Yesus Kristus, dan dia coba akan terus lakukan itu. Saya bacakan di dalam Yesaya terlebih dahulu ayat 13 dan 14 dari pasal 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yehezkiel pasal 28 ayat 15 dan 17. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam dua bagian firman Tuhan ini, perikopnya itu diberi judul mengenai Raja Tirus dan Sidon, Tirus dan Babel, ya, mengenai Raja Babel dan Raja Tirus. Nah, memang ini membicarakan tentang manusia, tetapi dalam dunia teologi sepakat bahwa ini menggambarkan bagaimana kejatuhan Lucifer itu, ya, kejatuhan iblis, saudara. Nah, jadi ayat-ayat ini menggambarkan yang tadinya dia adalah luar biasa, lalu kemudian dia hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu kemudian kita lihat satu kata yang menyebabkan kejatuhan iblis adalah kesombongan. Kesombongan. Dan saya pikir ketika bicara tentang kesombongan iblis, maka kita harus kembali berkaca. Jika ada kesombongan di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka itu serius bagi Tuhan. Jadi Tuhan sangat punya berkepentingan untuk menghadapi kesombongan. Baik iblis, dia dilemparkan dan dijatuhkan, tetapi ketika manusia bersikap sombong, maka Allah punya kepentingan khusus untuk memperbaikinya dengan segala cara, supaya kita tidak tumbuh menjadi umat Tuhan yang dalam tanda petik tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya dialah yang paling tinggi dan tidak ada tempat bagi kesombongan di hadapan Allah. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Pertama, ada fakta-fakta yang coba saya sampaikan berdasarkan ayat yang sudah kita baca. Pertama, iblis itu memberontak. Itulah persoalannya. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Adam dan Hawa diciptakan, telah ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang memberontak terhadapnya. Ya, jadi
Itu sebabnya ketika kemunculannya menyerupai ular di Taman Eden itu menjadi titik balik persoalan besar, ya, yaitu dosa dan kejatuhan. Dia memberontak dan kemudian dia coba mengacaukan ciptaan Allah, dan dia mencoba memutus hubungan antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. Nyata dan ada. Setan bukan sekedar pengaruh yang menyebabkan segala jenis kejahatan, bukan pula semacam hantu merah yang bertanduk seperti yang sering dimunculkan dalam gambar-gambar. Iblis adalah makhluk yang benar-benar ada. Kalau kau itu amati, hari ini salah satu genre dari film yang paling digemari orang horor, ya, benar ya, horor kan? Apakah kita sadar? Atau kita termasuk penikmat horor, saudara? Bahkan yang dilucu-lucukan pun agak dihoror-hororkan. Misalnya film apa yang orang Batak itu agak lain ya. Nah, itu dihoror-hororkan. Walaupun waktu kita nonton nggak horor-horor amat gitu ya. Iya, tetap ada. Tetapi ya, saya tidak coba katakan film itu salah atau benar. Tetapi coba kita perhatikan segala genre yang muncul sekarang, salah satu tren yang paling hebat yang disukai orang dan dicari orang pasti tentang horor. Film apa terakhir yang paling horor, yang bahkan harus dimunculkan lagi kasusnya kan? Film itu kan berdasarkan, saya tidak menonton filmnya, tapi yang saya dengar kalau orang cerita, oh ada seorang yang seperti dalam tanda kutip kerasukan, lalu kemudian menceritakan kembali peristiwa itu. Dan hebatnya gara-gara film itu kasus itu kembali dibuka, saudara. Jadi ya itu iblis. Saya pikir iblis sedang berupaya untuk memperkenalkan dirinya lebih tajam lagi, ya. Selanjutnya Yehezkiel pasal 8 ayat 28 ayat 12, "Hai anak manusia, ucapkanlah sesuatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah." Jadi kalau kita lihat di situ, dia diciptakan dengan keindahan, dengan hikmat. Iya. Diciptakan dengan keindahan, diciptakan dengan kepandaian. Sehingga para penafsir ada yang mengatakan iblis ini sebenarnya siapa, apa tugasnya, apa jobnya waktu ada di surga, di hadirat Allah, pimpin pujian. Dia nggak kalah dengan kita bisa mimpin pujian juga di gereja. Iblis lebih duluan. Iblis ini seorang pemusik. Iblis ini seorang penyanyi, penyembah awalnya. Tapi karena dia begitu, seorang kalau nyanyi yang muncul artis itu bukan film, selain film kan artis itu adalah para penyanyi, benar ya? Para penyanyi kan yang terkenal, yang dipuja orang, selain artis profesi lain lah. Salah satu yang sangat mendapat menjadi populer, memiliki popularitas yang dahsyat, yang luar biasa adalah para penyanyi. Ini hebatnya para artis penyanyi, kan enak ya kalau kita dengar orang menyanyi dan dia punya kemampuan menyanyi dengan baik, yang mendapat kesan yang kita dapatkan adalah enak gitu. Apalagi ditampilkan dengan polesan yang luar biasa, entahkah ganteng atau cantik, itu menjadi idola. Saya pikir iblis jatuhnya di situ juga. Dia hebat sekali. Kita tidak pernah tahu kehebatan. Bersyukurlah bahwa kita juga punya peluang, kesempatan untuk mempermuliakan Allah dengan musik, dengan pujian. Itu sebabnya ketika memuji Allah, menyembah Allah, bermusik bagi Tuhan, yang dijaga itu memang hati. Ya, yang dijaga itu hati kita. Sehingga kita akan selalu bertanya kepada diri sendiri, sungguhkah saya bernyanyi bagi Tuhan? Sungguhkah saya bermain musik bagi Tuhan? Sungguhkah saya menyembah Tuhan? Saudara, itu sebabnya iblis diciptakan dengan kepandaian hebat dan luar biasa. Dikatakan dia hendak menyamai Allah, saudara. Nah ini errornya iblis itu di situ. Keterlaluan juga ya. Udah dikasih job paling bagus, tempat yang paling dahsyat, dia tidak puas. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai, artinya dia seperti mau menggantikan Allah. Dia merasa udah dapat dukungan nih.
Itu sebabnya waktu kejatuhannya kitab katakan bahwa sepertiga malaikat itu mengikut dia. Dia udah banyak followers, saudara. Jadi begitu dia banyak followers, dia coba-coba kudeta Tuhan. Manusia kan suka gitu ya. Kalau merasa udah banyak followers, coba-coba kudeta orang lain. Ya. Banyak orang punya tabiat seperti itu. Udah banyak pendukung, lalu coba-coba. Kira-kira gimana ya? Udah banyak yang dukung nih. Apalagi ada yang ngompor-ngomporin gitu ya. Itu tabiat manusia. Beberapa teman waktu zaman pemilihan pilpres dan pileg, ada beberapa teman yang coba-coba ikut pemilihan legislatif karena mungkin merasa udah banyak followers ya. Tapi begitu sampai di penghitungan, ya, ada jungkir balik juga, saudara. Ya, syukurnya nggak stres karena masih mengandalkan Tuhan, masih ingat Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan, pelajaran saja gitu ya. Saudaraku, jadi hendak menyamai yang maha tinggi, menyamai Allah, ini bahaya sekali. Kita tentu tidak akan pernah berani untuk menyamai Allah, tapi itu permasalahan dari Lucifer. Iblis selalu punya kepentingan untuk menentang Tuhan. Kerajaannya yang menentang Tuhan. Silakan dilanjutkan slide. Dia punya kepentingan untuk menentang Tuhan. Malaikat-malaikat jatuh yang jatuh bersama dengan dia punya kepentingan untuk menancapkan pengaruhnya di dunia dan sistem ini. Itu sebabnya disebut kerajaan kegelapan. Bahkan termasuk orang-orang yang belum kenal Tuhan adalah bagian dari itu. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah konsep gereja sebenarnya, saudara. Orang yang sengaja hidup dalam pemberontakan terhadap Allah. Orang yang dengan sengaja menjadi pengikut iblis, mengabdikan diri kepada iblis. Sebabnya ada yang namanya gereja setan, walaupun tidak pantas mereka disebut dengan kata gereja, saudara. Ya itulah, kadang-kadang enak saja ya membajak nama gereja gitu ya. Kadang-kadang ini satu hal yang unik juga di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang tidak mengikut Tuhan tapi menyebut dirinya gereja, sehingga disebut gereja setan. Saudara, apa pekerjaan iblis di tengah-tengah dunia ini? Ada beberapa hal yang coba saya perlihatkan kepada kita, walaupun masih sangat banyak, kita tidak akan punya banyak waktu. Pertama, yang menarik di sini, kalau berdasarkan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada perumpamaan itu. Jadi kalau saya melihat ayat ini menarik. Yang bisa dirampas itu karena apa? Tapi pekerjaan iblis memang mau merampas kebenaran dalam diri orang percaya. Contoh, ketika kita mendengar firman Tuhan seperti ini, lalu kemudian ada upaya iblis untuk merampas. Entahkah dengan konsentrasi yang hilang, entahkah dengan melupakan, entahkah dengan tidak percaya, entahkah dengan argumentasi yang macam-macam. Tapi kalau kita lihat di sini, yang saya tebalkan di situ adalah tetapi tidak mengertinya. Nah, kenapa sampai tidak mengerti? Kan begitu ya. Kenapa sampai orang gak ngerti firman lalu kemudian dirampas oleh iblis? Faktor tidak mengerti ini berarti kan gak memberi hati, saudara. Faktor tidak mengerti berarti kan tidak percaya. Faktor tidak mengerti mungkin ada pikiran-pikiran yang dia biarkan, yang di luar sana. Dia waktu dengar firman begini kelihatan menatap saya tapi pikirannya di luar gitu kan. Aduh, urusan saya. Aduh, pekerjaan saya. Kadang-kadang yang dapat dirampas itu ya kurang-kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang membiarkan dirinya tidak betul-betul mengerti, akhirnya setengah mengerti, akhirnya salah mengerti, dan akhirnya itulah yang menyebabkan terjadi dirampas benih. Jadi iblis punya kepentingan untuk mengacaukan kita, saudara. Jadi iblis punya kepentingan untuk menciptakan pengacauan, distraksi dan sebagainya yang menyebabkan kita nggak ngerti firman Tuhan. Itu sebabnya ketika bergereja, kalau orang-orang tua zaman dulu waktu saya masih kecil,
biasa kalau datang ke gereja, saya selalu perhatikan ada orang tua yang datang ke gereja itu, ketika datang ke gereja dia langsung duduk dan berdoa. Jadi dia mempersiapkan diri dengan baik. Waktu tadi malam dia mempersiapkan diri, dia berdoa dengan baik, ya. Dan sampai gara-gara musim Euro kita begadang lalu kemudian di gereja ngantuk. Nah itu persoalan juga kadang-kadang ya. Atau kemudian anak-anak muda semalaman gara-gara mau hari Minggu lalu kemudian musim libur main game habis-habisan, game online tidak karuan. Lalu kemudian di gereja ngantuk. Akhirnya nggak ngerti firman Tuhan. Dan kemudian iblis punya kepentingan untuk merampas, untuk membelokkan, untuk membuat kita tidak paham. Dan akhirnya salah mengerti. Iblis punya kepentingan untuk merampas firman Tuhan. Jadi itu pekerjaannya. Lalu kemudian dia putar balikkan firman Tuhan, saudara. Dia putar balikkan firman Tuhan. Salah satu dialog yang menarik perhatian saya, waktu Tuhan katakan begini kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu, kan gitu ya. Itu ayatnya. Lalu kemudian waktu ular bertemu dengan Hawa, dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ini agak provokatif. Kalau kita lihat di situ seperti tidak ada yang salah, ya. Seperti dialog biasa saja. Tetapi kadang-kadang iblis suka putar balikan, gitu. Putar balikan sampai kita kebingungan. Waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia kutip juga ayat firman Tuhan. Bukankah dikatakan dalam kitab suci bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau? Waktu dia suruh Tuhan Yesus lompat dari bumbungan bait Allah. Iblis tahu semua. Jangan-jangan iblis itu memang hafal semua gitu ya. Menjadi pertanyaan penting, kita banyak tahu firman Tuhan atau enggak? Nah ini kadang-kadang kenapa feeling kita, ya, naluri kita terhadap kebenaran itu seakan-akan tumpul, kurang tajam karena jarang baca Alkitab. Yang kita dengar pengajaran di YouTube, ya. Kadang-kadang pengajaran di YouTube ada yang benar, ada yang maaf dikata kurang benar juga gitu. Iya. Seperti suatu saat kan kita ada seorang yang muncul di YouTube lalu kemudian menjelaskan perpuluhan berapi-api, ya. Rambut gondrong dan bertato itu. Penjelasannya itu seperti masuk akal, saudara. Perbulan gak usah lagi, kita sudah memberikan 100% buat Tuhan. Dahsyat sekali. Cuma pertanyaan, benarkah kita memberikan 100% untuk Tuhan? Atau jangan-jangan itu hanya sebagai alasan buat kita menghindar ngasih yang 10% itu? Jangan. Kadang-kadang kita terlalu lebay bilang, Tuhan saya berikan 100% hidupku untuk Tuhan. Ibadah aja kadang-kadang bolong-bolong, saudara, ya. Nah, kadang kita seperti itu, lebay di hadapan Tuhan. Tuhan, ku persembahkan hidupku 100% untuk Tuhan. 1%, 2% aja kadang-kadang berat hati, saudara. Nah kan, ternyata belakangan kita tahu itu aliran Kristen progresif. Dan akhirnya banyak orang yang menyesali, ternyata saya hampir menyetujui apa yang dikatakan oleh Kristen progresif. Agak ketipu-tipu sedikit gitu ya. Rupanya saya tidak terlalu mendalami, tapi rupanya Kristen progresif itu udah lama gitu, udah cukup lama, dan aliran itu kembali muncul. Ada keselamatan di luar Yesus karena Allah itu baik, nggak mungkin dia nggak selamatkan semua orang. Logikanya hebat. Tapi bagi saya begini, kalau Tuhan memang baik, dia memberikan jalan keselamatan dan dia nggak bikin orang bingung. Dia kasih satu, ini jalan keselamatan, nggak usah pakai ini satu. Kalau saudara di luar sana naik kendaraan lalu dibikin bingung oleh orang, sengaja dibikin bingung oleh orang, cap yang saudara kasih pasti apa? Orang ini nggak baik nih buat saya. Tuhan tuh nggak pernah bikin bingung orang. Dia hanya satu kasih, jalan keselamatan, Yesus Kristus. Udah kok, itu aja. Percaya saja, selesai. Gak usah pusing-pusing. Jadi Tuhan, kalau Tuhan baik, dia pasti mau selamatkan semua orang, dan dia kasih satu cara dan tidak bikin bingung. Kalau bagi saya seperti itu saja untuk menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, banyak orang yang suka putar-putar balikan firman Tuhan, dan kita harus sangat berhati-hati. Sehingga cara satu-satunya adalah pertama tentu saja kita dengarkan ajaran yang benar-benar
sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan Alkitabiah gitu kan. Lalu kemudian rajin baca Alkitab supaya ketajaman feeling, ketajaman rohani kita terhadap hal-hal yang kurang benar kok rasanya agak lain ini. Kok rasanya seperti kita harus punya feeling seperti itu. Tentu saja dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus dan bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika pemutarbalikan firman Tuhan yang dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya tidak akan membuat kita kalah dan akhirnya kita bersalah di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, dia suka menjerat manusia. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang lain dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini syarat-syarat mengenai penetua, para pelayan Tuhan. Lalu kemudian sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah. Jerat iblis paling tidak kita kategorikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, kita melayani semua kemauan kita, kedagingan kita, semua kita mau. Keinginan mata, semua yang kita lihat kita mau. Keangkuhan hidup, semua yang kita punya kita sombongkan. Apa keinginan mata? Apa keinginan daging? Apa keangkuhan hidup? Saudara, kalau saudara punya aplikasi belanja online, coba cek di sini. Berapa barang yang sudah masuk di keranjang dan tidak saudara bayar? Ya. Dikeranjangkan tapi nggak dibayar. Itu hanya cita-cita. Itu sebenarnya untuk menggambarkan keinginan daging juga. Makanya kalau saya lihat, udah terlalu banyak saya simpan situ, hapus gitu. Ya. Kebanyakan orang kan simpan aja tuh di keranjang belanjaannya, nggak dibayar-bayar. Itu baru cita-cita Pak Pendeta, itu didoakan. Tapi jangan-jangan itulah contoh keinginan kita yang nggak ada habis-habisnya. Gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang terlibat judi online juga ya. Jangan sampai lah orang Kristen kok ikut judi online. Ya. Karena secara hukum dan pemerintah sedang mengupayakan untuk memberantasnya. Ya masa anak Tuhan ikut judi online? Walaupun ada juga. Ya beberapa kasus memang banyak orang yang terjerat dengan pinjaman online dan akhirnya diteror sedemikian rupa. Ya, saya pernah ikut satu grup, lalu kemudian salah satu orang di dalam grup itu pinjaman online, lalu kemudian semua orang di dalam anggota grup itu seperti diintimidasi oleh pihak yang memberi pinjaman itu. Kadang-kadang itu kan menyusahkan kita semua, gitu ya. Jadi malu sebenarnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya dipakai oleh iblis untuk mengacaukan. Dan iblis ingin menjerat manusia. Apakah kita mulai merenung-renung ini? Jangan-jangan saya udah mulai terjerat ini dengan keinginan-keinginan yang luar biasa. Kita boleh punya keinginan, silakan punya cita-cita, silakan. Tetapi ketika semuanya itu hanya untuk memuaskan kepentingan kita, atau kamu berdoa juga tapi kamu salah berdoa, tapi tujuannya untuk memuaskan hawa nafsumu, itu nasihat firman Tuhan kan? Kita doa kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini. Tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi mau disombongkan, mau diperlihatkan kepada orang lain. Dan itu sudah bicara tentang gangguan hidup. Iblis punya kepentingan untuk menjerat manusia. Iblis punya maksud jahat untuk menaruh maksud jahat di dalam hati manusia. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau senang mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kita tahu ceritanya, Ananias dan Safira, mereka bersekongkol. Kalau saya lihat urut-urutannya itu Barnabas menjual dulu hasil tanahnya kan. Jadi waktu Barnabas menjual, lalu kemudian mereka mau ikut-ikutan. Tapi nggak kuat menyerahkan semuanya, gitu kan? Mungkin janjinya mau serahkan semuanya, tapi supaya kelihatan keren, kelihatan dihargai orang, dikasih. Tapi ditahan sebagian. Itu persoalan, itu masalah hati lagi. Dan memang kalau saya lihat di sini, waduh, Tuhan keras sekali di sini. Sampai akhirnya mereka dua-duanya tewas, Bapak Ibu. Ananias dan Safira. Nah, kenapa sih sampai begitu?
Ada yang mengatakan begini, bahwa pada masa kekristenan awal Tuhan mau memperlihatkan otoritasnya, bahwa Tuhan serius dengan kekudusan umatnya. Itu sebabnya dia harus pertegas, teguhkan kekudusan itu, sehingga umat Tuhan ngerti bahwa Tuhan benar-benar hadir. Kalau sekarang kan walaupun kita misalnya, Tuhan kalau saya dapat pekerjaan saya janji akan lakukan ini, kan biasa begitu ya. Banyak orang suka gitu ya. Saya pernah menghadapi orang, Pak Pendeta, kalau saya dapat pekerjaan gaji pertama saya kasih ke Tuhan. Hampir saya mau ngomong gini, lu sebanyak janji dulu lah, takutnya nanti gak sampai juga gitu kan. Tapi saya diam, ya sudah. Benar, gak kesampaian juga. Ya, gak ditepati juga. Ya saya gak tagih lah, ngapain saya tagih kan. Itu janji dia sama Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang suka begitu. Waktu saya masih muda, waktu saya masih single, Mas John, kalau seandainya Tuhan kasih proyek ini buat saya akan belikan Mas John HP. Terserah Bapak lah, dalam hati saya kan begitu. Cuma setelah dia proyek dia lupa juga gitu. Yang saya nggak tagih juga. Kadang-kadang orang suka gitu, mancing-mancing Tuhan, ya, mancing-mancing berkat, ya, seakan-akan seperti orang mancing gitu. Supaya apa? Supaya diberkati lalu kemudian dijanji-janji. Kalau kita baperan kan kita merasa seperti janji palsu. Tapi kan hamba Tuhan dah terlatih dengan hal seperti itu, ya. Kalau hamba Tuhan kan dah sering kita terlatih ya, di janji-janji palsu sama orang itu udah terlatih, udah tahu, terserah kamu lah. Nah, saudara, kadang-kadang iblis itu menaruh hati yang jahat. Itu sebabnya kembali kepada persoalan hati. Hati kita harus dibersihkan. Dan hanya Tuhan yang tahu hati saudara dan saya. Tuhan, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Itu yang dikatakan waktu pemilihan Daud itu kan, pemilihan Daud, pengurapan Daud oleh Samuel. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan cek hati. Siapa yang bisa cek hati kita? Saya nggak bisa. Saya tidak bisa mendalami hati kita. Cuma tampilan-tampilan luarnya kan ada ciri-cirinya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menghakimi, saudara. Ya. Orang yang kelihatannya sombong amat, tapi ternyata nggak juga. Itu tampilan luar. Tapi kemudian kedalaman hati siapa yang tahu? Itu sebabnya hati yang bersih di hadapan Tuhan harus kita pelihara. Melawan dan merintangi hamba Allah. Iblis punya kepentingan itu. Saya akan bacakan begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 17. Seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, mistis, okultisme, dukun dan sebagainya, ke arah situ. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan keselamatan. Ini yang punya roh tenung ini, seorang hamba perempuan. Dia berseru seperti itu. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Wah, hebat sekali dia. Jadi dia komitmen dengan aktivitasnya beberapa hari. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Yang dikatakan roh tenung itu benar. Ya, dia kata coba deh. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, benar di situ. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan, benar di situ. Lalu masalahnya di mana? Sepertinya Paulus nggak mau dipromosikan sama dia, karena roh tenung ini memang udah populer. Orang pasti dengarkan dia. Dan Paulus keberatan bahwa orang ini yang akan mempromosikan dia. Paulus mau berita tentang Yesus harus dari hamba Tuhan, bukan dari orang yang model seperti ini. Apalagi ada roh jahat di dalamnya, roh tenung. Itu persoalannya. Kadang-kadang ada upaya-upaya iblis untuk merintangi. Nah, lalu kemudian kan kalau kita lihat dari sisi manusia, ini promosi gratis ini. Bahkan nyaris Paulus dan temannya di situ tidak perlu ngomong lagi, udah dikasih tahu. Tapi Paulus mau, saya yang harus kasih tahu. Firman Tuhan itu harus datang dari hamba Allah. Nah, berbagai cara iblis untuk merintangi hamba Allah. Ya. Kadang-kadang hadir di tengah-tengah kekristenan orang-orang yang sepertinya iya
punya pengaruh-pengaruh, lalu kemudian tanpa sadar bisa mengacaukan dan menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Bisa. Lalu kemudian ada orang yang sifatnya menentang terus. Tidak ada yang benar. Tapi jangan salah, yang merintangi pekerjaan Tuhan kadang-kadang orang yang pasif. Kelihatannya diam tapi pasif aja, nggak lakukan apa-apa. Itu juga menentang, itu juga merintangi sebenarnya. Berat juga. Seperti orang yang naik perahu, berdayung, lalu kemudian ada satu orang yang nggak ikut berdayung, diam aja. Yang maunya kan dayung sama-sama. Nah kadang-kadang saudara, banyak cara iblis pakai untuk merintangi hamba Allah. Paulus di sini sudah merasakannya. Walaupun sepertinya ini baik-baik saja, nggak ada persoalan, tetapi rupanya bagi Paulus hal sekecil seperti ini pun kalau udah gangguan. Kita coba cek bagaimana keterlibatan kita dalam upaya untuk memperlebar kerajaan Allah, memajukan kerajaan Allah, terutama dalam konteks gereja lokal. Bagaimana keterlibatan kita? Apakah kita semua sudah menyediakan diri untuk terlibat? Tidak usahlah kita mikir apakah saya sudah menghambat, janganlah itu. Atau sudahkah kita memberikan dukungan? Itu saja. Kalau menghambat, saya yakin nggak ada di antara kita yang akan coba-coba untuk menghambat pekerjaan Tuhan dalam sebuah gereja lokal. Tetapi pertanyaan dasar berikutnya, apakah saya sudah mendukung atau belum? Apakah saya sudah aktif atau belum? Karena sikap pasif sekalipun sebenarnya adalah cara iblis untuk membuat orang memberatkan pekerjaan Tuhan. Walaupun sebenarnya diberat-beratkan pekerjaan Tuhan itu akan jalan, saudara. Tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, apakah kita sudah mau memberi diri untuk sama-sama sehingga iblis tidak punya kesempatan di situ? Bagaimana sikap kita? Bagian yang terakhir, bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan beri peluang, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu berkaitan dengan jangan marah sampai matahari terbenam. Ini ayatnya. Tetapi kalau kita ambil dari satu sisi yang lain adalah jangan pernah kasih kesempatan sama iblis. Yaitu tadi kasih kesempatan kita meladeni keinginan daging, keinginan mata, keinginan dan sebagainya, hawa nafsu dan sebagainya. Jangan berikan kesempatan. Jangan beri peluang kepada pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang jahat, menaruh maksud jahat, melakukan hal yang jahat. Jangan beri peluang sedikit pun, pintu sekecil apapun, sehingga iblis bisa masuk dan memberikan pengaruh. Jangan berikan kesempatan kepadanya. Lalu yang kedua, tunduk pada Allah dan lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Saudara, bagian ini memberikan pengajaran kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, roh jahat sekalipun, jangan pernah ragu untuk menggunakan nama Tuhan Yesus. Apakah pernah ada yang mengusir setan? Atau seringkali kita yang terusir? Saudara, bagaimana pengalaman kita menggunakan nama Yesus dalam menghadapi kuasa kegelapan? Apakah kita pernah berdoa, pernah punya pengalaman mengusir kuasa kegelapan dalam hidup kita? Ya. Tetangga saya itu dia datang kepada istri, ngobrol. Anak saya setiap jam 12 malam nangis. Lalu kemudian mamanya bilang, saya sering melihat gitu ya. Itu kan kadang-kadang cerita-cerita di dunia sekitar kita kan begitu. Ada yang merasa sering melihat ada sesuatu di dalam rumah saya. Ya sudah, kalau begitu nanti kita berdoa. Kita berdoa. Lalu kemudian saya datang bersama dengan istri. Lalu kami berdoa. Saya hanya mengatakan dengan sederhana bahwa jika Yesus ada di dalam rumah ini, maka tidak ada tempat bagi kuasa kegelapan. Lalu kita berdoa, singkat cerita,
Lalu kemudian tengah malamnya saya coba tidur agak larut sedikit. Lalu saya coba dengar, ya memang anaknya tidak menangis lagi. Dan kemudian dia katakan, sudah tidak ada lagi. Sebenarnya menghadapi kuasa kegelapan itu sesederhana dan sesimpel itu. Enggak usah terlalu bagaimana gitu ya, terlalu heboh, terlalu kelihatan bagaimana ya, susah saya mengatakannya. Tetapi ketika kita bicara tentang kuasa nama Yesus, maka kita bicara tentang otoritas yang Tuhan sudah kasih dan iblis akan lari. Ayat ini menjadi perenungan yang dalam seharusnya. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, janji Tuhan, iblis akan lari. Tidak ada yang dapat bertahan di bawah kuasa, menghadapi kuasa nama Yesus. Bahkan iblis sekalipun tidak akan dapat bertahan. Nah, kalau kita nggak percaya, ya susah juga. Karena apa? Karena kita udah ditawarkan atau dipertontonkan atau disuguhkan dengan cerita-cerita yang dahsyat bagaimana Yesus mengalahkan iblis gitu. Iblis diusir dari orang gila, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sekawanan babi kan gitu ya. Walaupun banyak orang yang protes juga, sayang banget tuh babi sekian, ya kan, apalagi babi itu mahal ya, sekian juta itu, berapa ratus juta itu. Ya, lalu kemudian apalagi banyak, Tuhan Yesus sudah ceritakan, Injil mencatat bahwa Yesus mengalahkan iblis. Lalu kemudian dalam prakteknya sehari-hari lewat gelap sekalipun, lalu kemudian kita takut, saudara. Ya. Lalu kalau kita ada mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu, lalu kemudian kita takut. Oleh karena itu tunduk pada Allah, lawan iblis. Nama Yesus. Siapa sih yang bisa bertahan dengan nama Yesus, kan begitu ya? Kuasa apapun. Jadi nama Yesus itu begitu dahsyat, begitu kuat, luar biasa, dan nggak ada tandingannya. Saya tidak tahu, saya beberapa kali memang khotbah di sini, tapi mudah-mudahan saya belum pernah cerita. Suatu saat ketika saya masih SMA ada perkemahan Sabtu Minggu. Lalu kemudian ada teman kami satu kelas wanita, dan memang kalau orang perkemahan di situ pasti ada kasus kerasukan di kalangan agama-agama lain. Tapi hari itu yang saya sayangkan, teman kita yang orang Kristen kerasukan. Aduh, saya agak sedih juga gitu. Aduh, ini mencoreng nama baik kita yang bersih ya, bersih dari kerasukan biasanya. Ini kok bisa-bisanya kerasukan. Lalu kemudian ada seorang anak pendeta dari GPDI, dia bilang begini, John, kalau ada yang kerasukan itu tengking dalam nama Yesus. Papa saya sering lakukan itu. Saya nggak punya pengalaman, dia nggak punya pengalaman. Akhirnya karena mereka tahu kita anak pendeta, lalu dipanggil sama kakak pembina. Kakak pembina juga takut. Lalu kemudian kakak pembina, John sama Yosua sini. Kenapa? Itu teman kalian ada yang kerasukan. Lalu kemudian tolong kalian doakan. Di mana nih Yos? Ayolah, yang penting kita nyanyi aja. Dengan segala ketidakpengetahuan dan segala keluguan yang kami miliki, saya katakan kepada Yosua, kita nyanyi apa? Dia juga nggak tahu nyanyi apa kita ini, nggak pernah ngusir iblis gitu kan, nggak pernah ngusir kuasa kegelapan. Akhirnya yang kami nyanyikan, saudara, tahu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang saya nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara, berdua itu. Dalam Yesus kita bersaudara. Iblisnya kerasukannya selesai langsung, begitu dicek, oh sudah selesai. Sesederhana itu. Cuma belakangan saya sering bercanda sama orang kalau saya cerita, ya gimana iblisnya nggak keluar, kuasa roh jahat keluar, dibilang bersaudara dalam Yesus, ini nggak terima gitu. Enak aja kita nggak bersaudara, ini akhirnya dia pergi gitu. Tapi saya yakin itu karena kuasa nama Yesus. Jadi itu pengalaman pertama saya waktu masih umur belasan tahun, menyaksikan bahwa ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam nama Yesus. Kan ada lagu, Hanalah kita bertata di atas pujian umatnya. Kadang-kadang kan kita asal nyanyi aja, kita nggak tahu bahwa kuasa nama Yesus itu dahsyat. Nah itu sebabnya waktu saya renung-renungkan setelah belajar sekolah teologi, oh itu sebabnya tembok Yeriko itu runtuh karena dahsyatnya puji-pujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita dahsyatan di situ. Jadi tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Berikutnya ada di area
kasih karunia dan perlindungan rohani. Nah, ini penting sekali. Jangan kita keluar dari area kasih karunia. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita mulai kepahitan-kepahitan, berarti kasih karunia Allah itu udah agak kita pinggir-pinggirkan dari hidup kita. Bahaya sekali kalau orang ada akar pahit, nanti akan bikin gara-gara kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Ibrani 13 ayat 17, taatlah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kita harus menempatkan diri, sebagai umat Tuhan harus menempatkan diri di bawah sebuah kepemimpinan rohani. Tempatkan diri, tunduklah di bawahnya. Sebab para pemimpin rohani itu, kalau menurut ayat ini, perhatikan, mereka berjaga-jaga atas jiwamu, baik melalui doa mereka, baik melalui pengajaran mereka, dan mereka bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Nah, pastikan kita adalah umat Tuhan yang menyenangkan Tuhan, umat Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya pemimpin-pemimpin itu melakukannya gembira, sukacita. Kita menjadi anak penghiburan seperti Barnabas. Kita tidak mendatangkan keluh kesah gitu. Seorang pendeta, gembala pasti kan sering berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Gak mungkin berkeluh kesah di hadapan kita. Dia akan berkeluh kesah. Tuhan, Bapak ini mulai begini nih Tuhan. Kan kira-kira begitu ya. Aduh Tuhan, anak muda ini mulai begini Tuhan. Tuhan tolong jaga mereka. Tuhan tolong beri hikmat kepada saya. Tuhan tolong berikan satu pernyataan khusus kepada saya. Tuhan tolong saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang berguna, bermanfaat, mengubah orang, membawa hasil dan sebagainya. Jadi saudara, karena itu jangan pernah kita lepas dari area kasih karunia dan perlindungan rohani. Pada bagian terakhir, mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 10-11. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada akhirnya, ketika kita membicarakan iblis dan pekerjaannya, kita tidak fokus ke sana, tetapi kepada kuasa Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan iblis dan semua rencananya. Dan saya percaya bahwa kita akan baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan hebat dan baik bagi kami. Fakta yang dihadapi dunia adalah bahwa iblis punya kepentingan untuk mengacaukan hidup manusia, untuk ada di dalam sistem dunia ini, untuk membawa orang jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kami bahwa ada satu nama yang hebat, yang tidak akan pernah mengecewakan, nama yang luar biasa, yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, sebab Engkau Pengudus Penyembuh kami, sebab Engkaulah Raja yang akan datang, yang kami permuliakan hari lepas hari. Berkatilah umat Tuhan di tempat ini ya Bapa, limpahkan segala yang baik bagi kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Luar biasa, biarlah apa yang telah kita lihat pada pagi siang hari ini tidak hanya kita dengar, tapi bisa kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pinggaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami
kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Akan menutup ibadah kita yang nanti doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Janardi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bahkan semua pekerjaan, semua usaha Tuhan sudah ada beserta dan menolong kami di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami pada saat ini menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah semua proses yang ada di dalamnya. Engkau memberkati baik pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lurah, desa. Biarlah Tuhan juga akan memberkati. Bahkan lingkungan-lingkungan terdekat dengan kami, Tuhan juga akan memberkati. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di dalamnya. Engkau memberkati. Biarlah bangsa ini akan terus mengalami hal yang baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan, secara khusus gereja Kemah Injil Indonesia. Biarlah Engkau memberkati juga badan pengurus pusat, wilayah hingga daerah, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus sama berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini.
hamba-Mu yang melayani di tempat ini beserta dengan keluarganya. Engkau memberkati Pak Pendeta Melkior Hadi dan keluarga. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat. Engkau memberkati anak istri. Engkau memberkati mereka dalam segala hal ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti semua pergumulan, cita-cita dan harapan mereka. Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka. Bahkan badan pengurus jemaat di tempat ini Tuhan juga memberkati. Engkau memberkati setiap pelayanan yang terus dikembangkan. Pelayanan-pelayanan baik terhadap anak-anak muda, kaum pria, kaum wanita, anak sekolah minggu. Demikian juga untuk ibadah raya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa jikalau ada di antara umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan tuntun mereka. Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik, sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Dan dengan cara demikian Tuhan akan memberkati setiap orang. Kami juga bersyukur Bapa untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pelajaran sepanjang 1 tahun ajaran ini. Mereka sudah menerima hasil-hasil belajar mereka. Ada yang naik kelas, Tuhan juga berkati. Ada yang tamat dan harus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, Tuhan juga berkati. Kami serahkan pendidikan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Limpahkan segala kebaikan. Engkau berkati para orang tua supaya mereka terus dapat membimbing, membina mereka, sehingga mereka akan bertumbuh dalam pengetahuan, bahkan dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua umat Tuhan yang sudah hadir hari ini. Limpahkan segala yang baik buat mereka, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah seruan dan doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan, hikmat, kuasa, dan segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.